Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang diberkati, kembali bersama dalam renungan pagi di hari Kamis 2 Juli 2026. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kembali kami memulai hari baru dengan lebih dahulu mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari kitab Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jemaat Tuhan, saya membaca hanya di ayat 3. Demikian firman-Nya. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Amin. Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, orang-orang Yahudi pada teks ini telah kembali dari pembuangan di Babel. Namun, mereka mengalami sebuah kelesuhan rohani, kekeringan rohani. Pembangunan bait suci terhenti karena penentangan dari luar dan sikap apatis dari dalam mereka. Akhirnya mereka lebih sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri ketimbang membangun bait suci yang dipercaya mereka. Di sanalah tempat hadirnya Allah. Nah, dalam kondisi seperti itu Zakaria dipanggil untuk membawa umat mula-mula melampaui sekedar pembangunan fisik, yaitu kembali kepadaku. Ini adalah diminta kepada kaum umat mula-mula, umat yang kembali itu menuju pemulihan hubungan mereka kepada Allah. Ada kata kunci di sini yang disebutkan Tuhan semesta alam. Bahkan frasa ini diulang sampai 3 kali dalam satu ayat ini saja. Ini adalah penegasan sebuah otoritas ilahi. Allah yang berbicara bukan Allah yang lemah, melainkan adalah sebuah Allah yang kuat, tentara surgawi. Bagi umat yang merasa kecil dan miskin di bawah kekaisaran Persia pada saat itu, Allah mengatakan, Allah semesta alam, Allah sedang memproklamirkan sebuah otoritasnya sebagai pemilik, sebagai penguasa, lebih daripada otoritas dari kekaisaran Persia pada saat itu. Gelar ini memberikan jaminan keamanan yang mutlak bagi umat pada saat itu. Kemudian dikatakan kembalilah kepadaku. Kembali yang dimaksud di sini jemaat Tuhan dalam bahasa aslinya disebut syub. Jadi berarti bukan hanya berbalik secara fisik, tapi berbalik arah, bertobat atau pulang. Ini bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan sebuah perubahan orientasi hidup secara radikal. Sekali lagi ada sebuah perubahan orientasi hidup secara radikal. Dari yang berpusat pada diri sendiri atau berhala, sekarang kembali kepada Allah, Sang Penguasa. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Ini adalah bentuk teologi perjanjian antara Allah dengan umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa alasan. Ketidakhadiran hadiratnya adalah akibat dari ketidaksetiaan mereka. Jadi ketika mereka berbalik, Allah berjanji untuk memulihkan persekutuannya dengan umatnya. Apa yang dapat kita pelajari untuk kita lakukan lewat firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, otoritas Allah lah memanggil kita, kembali kepadaku. Otoritas Allah. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Itu menunjukkan otoritas Allah. Di tengah keputusasaan umat, ingatlah otoritas Allah. Di tengah keputusasaan kita, di dalam menjalani kehidupan saat sekarang ini, kehidupan yang tidak semakin mudah tetapi semakin sulit. Situasi ekonomi yang tidak stabil, situasi politik di negara kita ini juga yang tidak stabil. Jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini ingatlah ada otoritas Allah yang memanggil kita. Dia katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam.
Lalu yang kedua, ada sebuah panggilan pertobatan. Kembali kepada Allah bukanlah saran atau pilihan. Tidak bisa diabaikan. Ini adalah perintah. Otoritas tertinggi dari alam semesta, pemilik, penguasa hidup kita. Oleh sebab itu, mari kembali kepada Allah, kembali kepada Dia. Maka pertobatan sejati bukan hanya menyesali akibat dari dosa, misalnya menyesal karena hidup susah, menyesal karena telah melakukan dosa, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Berbalik arah dari dosa itu sendiri dan mengarahkan hati kepada Allah secara total. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Ada seruan dari Allah pemilik kehidupan. Allah, ada sebuah otoritas Allah agar kami berbalik, bertobat, meninggalkan setiap pelanggaran dan dosa kami. Bapa, kami tahu kami datang kepadamu hanya di dalam Engkau kami mendapat pemulihan. Di dalam Engkau pemulihan hidup kami akan terjadi. Terima kasih untuk firman-Mu. Setiap aktivitas kami satu hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Kau yang pimpin dan berkati, supaya setiap apa yang kami pikirkan dan kerjakan sepanjang hari ini yang berkenan bagimu, Kau membuatnya berhasil. Anak-anak kami juga sepanjang hari ini biarlah tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, dalam tumbuh kembangnya dan pendidikannya, sehingga menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berkemenangan di dalam Engkau. Kami menaikkan syukur pada pagi hari ini. Ada beberapa orang jemaat Tuhan yang berulang tahun. Ada anak kami Jeur Unedo Kaseso Panggabean, hari ini 18 tahun. Anak kami Jeur Unedo Kaseso Panggabean, 18 tahun. Ada Miss Dorisma Simamora, 49 tahun. Ada Irene Safira Angelika Syuhombi, hari ini 16 tahun. Bapa, bertambah usia mereka, bertambahlah kesehatan, bertambahlah damai sejahtera, bertambahlah berhasillah setiap yang mereka pikirkan, setiap yang mereka kerjakan. Biarlah Tuhan bertambah jugalah hati yang takut akan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan, mereka yang dalam kelemahan tubuh. Kami terus menyerahkan untuk Inang Hinsa, Boru Tambunan, untuk Inang Opung Sipra, Boru Panggabean, untuk Inang Opung Kepin, Boru Hutauruk, untuk Amang Arifin, Nababan, untuk jemaat-Mu yang lain yang dalam keadaan sakit. Bapa berbelas kasih, Engkau memberkati makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, udara yang dihirup, di dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kesembuhan. Berkati pelayanan kami di GMI Kanan Medan Selatan, supaya setiap kegiatan pelayanan yang kami lakukan sebagai wadah bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.